Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nurmalasari, NIM 19042020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai motivasi kerja. Nah, apa sih itu motivasi kerja? Motivasi kerja adalah sesuatu yang mendorong seseorang, baik berasal dari dalam maupun dari luar diri seseorang, sehingga seseorang tersebut akan memiliki semangat, keinginan, dan kemauan yang tinggi, serta akan memberikan kontribusi yang besar demi keberhasilan mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya itu ada proses motivasi. Ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang sebenarnya timbul dari dalam diri seseorang. Kemudian yang kedua itu ada motivasi ekstrinsik, yang mana motivasi ini disebabkan oleh faktor-faktor dari luar. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Pada slide ini saya menampilkan gambar piramid yang menjelaskan tentang teori kebutuhan menurut Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologikal, yaitu berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan utama, dasar dan esensial yang harus dipenuhi oleh setiap manusia untuk mempertahankan diri sebagai makhluk. Kebutuhan ini mencakup misalnya udara, makan dan minum, pakaian, tempat tinggal atau papan, istirahat, dan pemenuhan seksual. Yang kedua yaitu kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan akan rasa aman dari ancaman atau gangguan dari luar. Kebutuhan ini mencakup misalnya keamanan, keselamatan, kesehatan, perlindungan, kompetensi, dan stabilitas. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan manusia untuk menjadi bagian dari kelompok, untuk mencintai dan dicintai oleh orang lain, dan juga bersahabat. Yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan ini berkaitan dengan keinginan manusia untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan ingin punya status. Yang kelima yaitu kebutuhan untuk merealisasikan diri. Kebutuhan merealisasikan diri ini adalah kebutuhan akan aktualisasi diri yang menggunakan kecakapan, kemampuan, keterampilan, dan potensi untuk mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan yang sulit dicapai oleh orang lain. Selanjutnya itu ada model-model motivasi kerja. Yang pertama ada model tradisional. Model ini untuk memotivasi bawahan agar gairah bekerjanya meningkat. Dilakukan dengan sistem intensif, yaitu memberikan intensif material kepada karyawan agar berprestasi baik. Yang kedua yaitu model hubungan manusia. Model ini untuk memotivasi bawahan supaya gairah bekerjanya itu meningkat. Dilakukan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Yang ketiga yaitu model sumber daya manusia. Model ini untuk memotivasi bawahan dan memberikan tanggung jawab kesempatan yang luas bagi mereka untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Itu ada fungsi motivasi. Di sini fungsi motivasi ada 3. Yang pertama mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Yang kedua yaitu mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga motivasi berfungsi sebagai penggerak. Itu tujuan motivasi. Yang pertama mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. Yang kedua meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga meningkatkan produktivitas karyawan. Kemudian yang keenam yaitu mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang ketujuh, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Sekianlah penjelasan saya mengenai motivasi kerja. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.